Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada yang menyimak kajian kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ikrar lisan kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala. Panjang yuswa, sehat-sehat sedaya, alhamdulillah. Senantiasa kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga besar kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kita yang sehat, mudah-mudahan istiqomah dalam syukur kita kepada Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih berada di bulan napa niki Pak? Bulan mulut. Bulan Rabiul Awal. Sering saya matur, orang Islam itu punya tahun sendiri, punya bulan sendiri, punya tanggal sendiri. Tapi kita jenengan ya ora hafal. Dengan bulannya sendiri, dengan tahunnya sendiri. Niki tahun pinten Pak Hijriah? Rapal meleh. 1442 Hijriah. Niki bulannya Rabiul Awal. Niki tanggal pinten Pak? Saya neh tanggal. Bulannya ora hafal tanggale. Nek kula hafal. Niki tanggal 9 Pak. Kok tahu Pak Ustadz, kula bar buka Pak. Kita berada di bulan Rabiul Awal yang biasanya pun nek bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Niki pengurus Masjid Agung dengan Keraton Surakarta ngadakan acara sekaten, ini 1 minggu biasanya, ya. Tapi karena pandemi, ini untuk tahun ini tidak mengadakan sekaten.
Tapi untuk pengajiannya tetap kita mengadakan, yaitu ba'da maghrib sudah berjalan sejak tanggal 22 kemarin. Ba'da maghrib ngantos isya, ba'da maghrib ngantos isya, ba'da maghrib ngantos isya. Monggo panjenengan semuanya yang bisa longgar waktunya hadir lenggah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak bisa rawuh langsung ya HP-nya dibuka, yang berteman dengan Masjid Agung nanti bisa mirsani lewat tayangan di Facebook ataupun di YouTube-nya. Nah, itu nilai positif dari HP-nya, bisa nyimak di situ. Di setiap kajian sekarang Masjid Agung streaming, ya, siaran langsung, ya, siaran langsung. Seperti pagi hari ini juga semuanya. Dan semuanya itu dalam rangka kita mengagungkan wiyosan dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun pandemi tapi untuk peringatan Maulid ini sepertinya juga masih banyak, Pak. Saya tadi malam pengajian di Laweyan Pajang Masjid Al-Aqsa itu juga dalam rangka Maulid Fathul Quran dan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pandemi untuk Maulid ini tetap berjalan sepertinya. Walaupun tidak dihadiri begitu banyak seperti sebelum pandemi, tapi tetap ada. Banyak hikmah ketika kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hikmah yang didapatkan orang itu kalau memperingati, hadir dalam peringatan Maulid itu lesannya pasti baca sholawat. Lesannya pasti baca sholawat. Jadi jadikan kita semangat untuk maca sholawat. Nah, ini bareng-bareng. Niku nek bareng-bareng napa-napa niku seneng tur enteng, Pak. Maca sholawat. Dan biasanya dengan rebana itu. Nah, jadi ora krasa. Tapi tahu-tahu waktunya sudah berjalan lama, 1 jam maca sholawat. Masya Allah, ya semuanya. Ini luar biasa. Sering kita sampaikan ayatnya jelas, ayatnya cetha tentang perintah sholawat ini. Saya yakin jenengan pun doa hafal kabeh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini di surat Al-Ahzab ayat ke-56. Ya Allah sampaikan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tentang keagungan, tentang keutamaan sholawat luar biasa semuanya. Di mana-mana disampaikan oleh penceramah tentang keutamaan sholawat. Biar apa? Biar kita semangat mencintai Nabi kita, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tondo yakti nek tiyang niku tresno cinta teng Rasulullah, yaitu lisannya mesti senang maca sholawat. Ini ayatnya Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan untuk kita semuanya, hamba-hamba Allah yang hati kita ada iman, dicelui, dipanggil dening Gusti Allah. Bersolawatlah untuk Nabi, ucapkan doa salam untuk Nabi.
Niki didhawuhi dening Gusti Allah, diceluki Gusti Allah. Dan maca sholawat. Kayaknya tidak ada ruginya, tidak ada ruginya bagi kita hamba-hamba beriman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita senantiasa basah dengan ucapan sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaan orang yang lisannya senantiasa berucapkan dengan sholawat, bisa jadi pembersih dosa-dosa kita. Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Ini pesannya Rasulullah. Bacalah sholawat untukku, bacalah sholawat untukku, karena sholawat darimu untukku bisa pembersih dosa-dosamu. Dosa-dosa kita bisa rontok, dosa-dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Ta'ala, diantaranya dengan wasilah lisan kita yang senantiasa berucapkan dengan sholawat untuk Nabi. Macam-macam sholawatnya. Ada yang cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngaten niku ya ora apa-apa ya. Ini selawat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngaten niku ya angsal anten sing Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad. Intinya kita mendoakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu kembali kepada kita. Doa itu kembali kepada kita. Karena selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu intinya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat itu datang dari kita, orang-orang yang beriman. Kalau salawat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan rahmat, Allah mencurahkan rahmatnya. Kalau salawat itu datang dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat atau ampunan. Jadi podo-podo salawat tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Dan siapa membaca sholawat 1 kali, maka Allah bersolawat 10 kali. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa bersolawat untukku sekali, kata Rasulullah, niscaya Allah bersolawat untuknya 10 kali. Dibalas dening Gusti Allah. Sholawat kepada kita berarti memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Ini semuanya. Dan siapa yang baca sholawat paling banyak nanti di hari kiamat paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya lesan-lesan kita semuanya nantiasa basah dengan zikir sholawat, menjadi penggugur dosa kita, menjadikan wasilah kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ngajak pada Bapak semuanya, pada pemirsa dimanapun berada, mari lisan kita senantiasa basah dengan ucapan sholawat. Ini ringan semuanya, tidak berat ya. Suatu itu kalau sudah terbiasa, masya Allah, ringan sekali ya, ringan sekali. Ini saya sampaikan, saya mau sholawat yang 1000 niku waktunya cuma 20 menit Pak. Saya berkali-kali tak jami niku podo Pak, podo seputar 20 menit lah untuk bisa mendapatkan jumlah 1000 sholawat. Sholawatnya padahal panjang Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad, yang komplit, yang ada sayyidinanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli 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 ala sayyidina Muhammad. Ngaten niku mau 20 menit itu dengan dapatkan jumlah putaran tasbih yang jumlahnya 99 itu ping 10. Nah, ping 10 kan
tambah 10 ini 99 tambah 10 dari ping 1000. Masya Allah. Ini mudah-mudahan istiqomah ini. Sampai kapan ngantos pecah sampai mati. Nah, kita biasa dengan ucapan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nih, berkali-kali terus kita sampaikan ya. Ini pesan ini. Perintah ini kita sampaikan untuk apa? Kebaikan itu terus kudu sampaikan ya. Kemarin disampaikan dengar lagi. Ya, apa untuk mengajak kebaikan, mengajak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta itu pasti terucap terus. Cinta itu pasti terucap terus. Semuanya. Kamu bohong mencintai Rasulullah, tapi lisanmu tidak pernah bersolawat untuk Nabi kita. Bohong. Ucapanmu bilang cinta itu, tapi lisanmu tidak senantiasa basah perhiaskan dengan sholawat untuk Nabi kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari hikmahnya kita akan banyak baca sholawat, senang baca sholawat. Penggugur dosa kita, perontok dosa kita, jadi wasilah kita dapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Lisannya yang senantiasa terus berhiaskan dengan sholawat. Kemudian hikmahnya lagi yang dapatkan mengingatkan kita tuh, ingatan Maulid Nabi itu mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disampaikan, diingatkan tentang akhlak Rasulullah seperti apa. Masya Allah, Rasulullah itu dakwahnya berlandaskan moral atau akhlak semuanya. Bukan karena kekuasaan, bukan karena harta atau materi. Itu modalnya bukan itu. Tapi ternyata modal terbesar dakwah Rasulullah sehingga banyak mereka mengikuti ajaran Rasulullah dengan sendirinya tanpa paksaan, itu karena akhlak, karena moral, karena budi pekerti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang mengikuti dengan sendirinya. Dan hal ini Allah sampaikan di Al-Ahzab lagi di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini disampaikan di mana-mana dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti sampaikan ayat ini. Ini berkaitan dengan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagimu, contoh akhlak bagimu. Barang siapa yang pengen dapatkan rahmatnya Allah, pengen dapatkan selamat di hari akhir nanti, di hari kiamat, kata Allah, tiru akhlak Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbanyak lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti selamat. Ngikuti akhlaknya Rasulullah, lisannya banyak zikir pada Allah, itu jaminan lan tadillu abada.
kamu tidak akan sesat, ya, selamat selama-lamanya. Rasulullah niku jaminan selamat untuk kita semuanya yang ngikuti Rasulullah. Itu dawuh Gusti Allah itu ikuti akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ini kata Allah. Ini, sampai Allah memuji seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlaknya, budi pekertinya. Sehingga dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengan kekerasan, tidak, tapi dengan santun, dengan lembut, dengan senyuman, dengan akhlak yang mulia. Sehingga dengan akhlak Rasulullah ini orang ngikuti dengan sendirinya, tanpa paksaan, dan ngikutinya senang. Nih, karena akhlak Rasulullah. Kalau kita baca sejarah, banyak itu kebijaksanaan akhlak Rasulullah. Dan kisah ini sudah sering disampaikan di mana-mana. Itu kisahnya banyak tuh, kita baca, buka kisah Rasulullah, kisah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah, ini sering kita sampaikan nih ya, menuju ke masjid seperti panjenengan semuanya nih, setiap saat juga ke masjid 5 waktu nih ya. Rasulullah ke masjid oleh kafir Quraisy, dicegat tengah jalan itu, perapatan lah Pak ya. Terus diuni-uni Pak, dicaci maki, dihujat, dihina Rasulullah. Terus ujung-ujungnya apa? Rasulullah wajahnya didoni Pak. Wah, diludahi. Dan Rasulullah rasalah apa-apa nih ya. Itu Rasulullah enggak marah, orang nesu, padahal didoni wajahnya Pak. Padahal idune wong kafir niku beda karo idun jenengan. Idune wong kafir niku ijo tur kenthel Pak. Wah niku ya Allah. Beda karo idun jenengan nih. Allahu Akbar. Niku Rasulullah mboten nesu. Enggak terus apa rambutnya berdiri, enggak, kupingnya abang mboten ya. Tapi justru tersenyum padahal didoni. Beda kalian jenengan Pak. Beda kalian jenengan. Apa-apa didoni kampleng. Dupak wah nih ora apa-apa nyedak ngedoni. Wah mesti jenengan suaranya trondolo tenan. Wah wes kere nih jenengan niku beda kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum didoakan, ya Allah beri hidayah si fulan ini ya Allah. Dan itu tidak sekali. Sesuk neh mangkat neh di tempat yang sama, diuni-uni mulai Pak. Wonge padha Pak. Diuni-uni mulai, diujat, dicaci maki. Oh, idone cuh neh. Wah. Masya Allah. Guyu mulai, tersenyum mulai. Nih. Sampai berkali-kali. Sampai suatu ketika, suatu saat yang biasanya dicegat itu nih, di waktu yang sama itu Rasulullah sampai di situ kok orangnya belum ada. Ini oleh Rasulullah malah dinteni apa? Ini malah dinteni. Aku biasanya nak kene iki jam semene iki dicegat, terus diuni-uni, terus didoni. Iki kok wonge ora enek. Wis dengarin mentak antenane sik lho, antenane dinteni lho Pak. Dinteni. Sapa ngerti wonge telat kerinan. Wah. Dinteni. Rasulullah malah dinteni. Masya Allah. Dinteni berapa saat ora teko-teko. Ditakokke. Nih orang-orang seputar itu. Orang yang biasa menghujat saya, mencaci maki,
saya, meludahi saya. Kok nggak ada ya? Kok belum datang ya, kemana ya? Wah, niku dikandani kalih wong seputar niku. Oh ya Rasulullah, yang biasa nguni-nguni jenengan niku saniki lara ya Rasulullah. Wah, lara lambene ndomble. Wah niku. Rasulullah mireng sing biasa mencaci maki ngludahi lara niku. Mboten seneng atine. Mboten kados jenengan. Wah, nek jenengan kula yakin, Pak. Dikandani nek sing biasa ngedoni jenengan wonge lara kok apokmu kapan syukur alhamdulillah. Wah nih ya termasuk ustate. Ora ngopo-ngopo. Wah didone dicaci maki dihujat diuni-uni. Wah krungu sing biasa ngucap niku wonge lara. Wah apokmu kapan? Wis muga-muga entang mati ya. Wah. Rasulullah akhlaknya enggak seperti itu. Tapi justru ketika pulang dari masjid sampai di rumah tanya kepada istrinya Siti Aisyah, adakah roti, adakah kurma? Untuk apa ya Rasul? Untuk menjenguk orang sakit. Oh. Iku malah ditiliki. Masya Allah. Ditiliki tur digawake kurma, gawake roti. Gak ke oleh-oleh. Ditiliki. Niki contoh, Pak. Dadi nek tilik wong lara niku nganggo oleh-oleh. Niki pun dicontohke Rasulullah. Ampun malah kuwalik. Jenengan ini ora nggo apa-apa, mulai malah nyangking apa-apa. Malah Budhe niki mboten didahar, kula botane wangsul nggih. Walah. Wah, jenengan ya ora cetha. Nih, ora nggawa apa-apa. Ah niki dicontohke Rasulullah. Nek tilong lara niku nggawa oleh-oleh. Nah ora nggo oleh-oleh ya nganggo amplop. Ora nganggo apa-apa, mulai nyangkingi apa-apa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kurma, bawa roti tilik wong lara yang biasa pendak dina menghujat, mencaci maki, menghina dan meludahi Rasulullah. Setelah sampai di rumahnya si fulan yang sakit tadi, kaget sing lara. Ya Muhammad, mau balas dendam jangan sekarang Muhammad. Saya ini baru sakit. Wah, niki oleh Rasulullah, wahai fulan, saya enggak mau balas dendam. Saya mau menjenguk jenengan. Nah, tadi tak enteni di tempat yang sama biasa jenengan ludahi saya, kok enggak ada. Tak tekoke katanya jenengan sakit. Nah, tak tiliki tak gak roti enggak nih kurma nih. Niku masya Allah nih, terketuk hati si fulan yang biasa mencaci maki menghujat Rasulullah ini, melihat menyaksikan akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Ya Muhammad, teman-teman saya, keluarga besar saya yang tahu saat ini saya sakit, belum ada satupun yang menjenguk saya. Engkau Muhammad yang setiap hari saya caci maki, saya hujat, bahkan saya ludahi, justru engkau yang pertama menjenguk saya tatkala saya sakit seperti ini. Ya Allah, sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad. Terketuk hatinya dengan sendirinya. Mulai saat ini ya Muhammad, saksikan saya mengikuti ajaranmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saat ini saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali engkau, kecuali Allah, kecuali engkau. Maaf ya. Tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Nih, ngikuti ajaran tanpa paksaan karena melihat, menyaksikan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dakwah Rasulullah banyak kan berlandaskan dengan moral atau akhlak atau budi pekerti. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu baru sebagian kecil contoh akhlak Rasulullah. Kalau kita banyak baca kisah sejarah Rasulullah SAW, itu banyak sekali contoh akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sehingga banyak orang mengikuti Rasulullah dengan sendirinya. Makanya dakwah Rasulullah banyak berlandaskan dengan moral, dengan akhlak. Itu diantara hikmahnya. Hikmah berikutnya masih banyak nih ya, kita sampaikan besok aja ya. Kita wedangis dontek. Nih, penting sedikit kita sampaikan, kita bisa niru, bisa melaksanakan, bisa ngikuti ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu insya Allah dijamin selamat oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.